dari mulai nanam atau setelah dipangkas? Setelah dipangkas. Oh, setelah dipangkas nunggu 2 bulan udah kurang lebih 2 bulan. Sudah kayak gini, Mas? Ini baru sebulan ini. Oh. Ya kepepetnya udah bisa. Sebulan belum ada dengan ini. Ya. Terus untuk bibit ini misalkan teman-teman ada yang mau nanam, Mas, itu udah ada belum? Untuk sementara belum ada, tapi kalau pesan insya Allah mungkin ya dibikinin lah. Sementara belum ada. Oh, di Bang Pakan ada, Mas ya? Alhamdulillah ada berapa puluh batang disediakan. Jadi nanti di lain waktu insya Allah kami akan berkunjung di Bang Pakannya Mas Iwan. Siap. Di Bang Pakannya Mas Iwan itu banyak sekali guys. Ada indigo vera ya Mas ya. Ada karet anoman. Ada karet hijau, ada daun singkong biasa, ada yang konsumsi itu kamelina ada, odot ada. Dan alhamdulillah ya mampulah untuk membantu. Nah, nanti kita sepil yang namanya kamelina. Kamelina itu jati kapur orang bilang. Jati kapur, tapi kan daunnya lebar Mas ya. Lebar. Di sini orang bilang itu jati putih. Ada yang jati kapur. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Detektif Ternak. Nah, kali ini saya berkunjung di kandangnya Mas Iwan. Populasinya ada berapa? Langsung kita ngobrol bersama Mas Iwan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Minta izin Mas, mau mereview kambingnya lagi Mas. Kita kesini sekitar 3 bulanan yang lalu Mas ya. Kurang lebih 3 bulan yang lalu. Dan waktu itu masih hamil-hamil Mas. Masih hamil. Nah, gimana Mas itu Mas? Sudah lahir belum Mas? Alhamdulillah, yang satu sudah, yang satu kemarin meninggal. Loh. Kenapa Mas? Kena sakit tetanus. Tetanus penyakit itu Mas? Tetanus itu ya kalau orang bilang kurang bersih pusernya, tapi ya Allahu a'lam Mas ya. Saya udah berusaha semaksimal mungkin. Saya beri betadin tiap hari. Ya ternyata ya belum rezeki. Kena juga akhirnya Mas? Kena juga. Umur kurang lebih 15 hari. Itu anak berapa Mas? Anak satu gak terus meninggal. Ya Allah Mas, tapi moga-moga dapat gantinya lah Mas sama. Amin. Kalau soal usaha nggak kurang-kurang Mas, sudah saya beri obat, pil, obat suntik semua udah saya beri. Yang penting saya udah berusaha. Ternyata bukan rezeki ya mana sih? Iya Mas, ini saya kesini kayaknya sudah agak kesiangan ini. Ya habis makan Mas ya? Udah telat. Saya beri makan tuh jam 6 pagi udah saya kasih makan. Setiap jam 6 pagi? Jam 6 pagi. Jadi jam segini sudah mulai mamah biak ya? Iya udah mamah biak, dia udah kenyang semua ini. Untuk pakan apa Mas sekarang sama Mas yang sempat gunakan? Serabutan Mas, ada yang rumput, ada yang daun singkong, ada yang odot. Karena sementara ini kan musim hujan, dari rumput susah ya daun singkong, odot itulah. Mas, tadi aku lihat Mas ya, di samping kandangnya sampean kok kayak ada daun karet, singkong karet, tapi kok unik Mas. Mas boleh sepil Mas? Itu kalau kata orang bilang itu daun singkong Hanoman Mas. Coba Mas lihat Mas. Monggo. Ini masih salah satu contoh sedikit aja Mas, itu cuman ada 2 batang. Udah disempali belum Mas? Sudah 1 kali. Yang kalau yang mau banyak di Bang Pakan. Kita cuplek yang di sini dulu Mas. Ya. Yang di Bang Pakan insya Allah besok ya Mas ya. Insya Allah. Jadi ini namanya singkong Anoman Mas ya. Anoman. Kalau orang bilang yang Anoman ini tidak beracun Mas. Tidak beracun. Yang beracun tuh yang singkong karet yang putih. Ini kan ciri-cirinya batangnya merah. Terus daunnya hijau ke kuning-kuningan, batangnya ini. Terus untuk penanaman itu sama nggak sama singkong biasa Mas? Lebih butuh intensi ini sedikit lah. Karena ini kan getahnya nggak seberapa banyak. Jadi kalau asal nancepin gitu kayaknya belum tentu tumbuh. 50% cuma. 50%. 50%. Ini ada 2 batang di sini, sebelah itu 1 batang. Terus itu batangnya udah banyak juga yang belasan? Udah banyak, alhamdulillah udah 1 kali panen. Ini 1 kali panen. Mas, tujuannya apa sih Mas sampai nanam daun singkong ini Mas? Ya untuk meringankan kita aja. Kita mau daun singkong
biasa itu yang konsumsi itu kurang efektif aja ya untuk panennya. Pertama sedikit, yang kedua sama-sama lama. Itu 3 bulan baru bisa dipanen. Ini sebulan setengah, paling lama 2 bulan lah udah bisa dipanen. 2 bulan ya. Mas, sebenarnya kalau melihara kambing itu menurut sampean ngoyo nggak Mas? Tergantung ini ya, tergantung keikhlasan Mas ya. Kalau kita ikhlas nggak ngoyo, tapi kalau nggak ikhlas ya jadi ngoyo. Terus apa yang membuat ngoyo itu apa Mas? Yang pasti pola pakan lah. Tetap dipakan Mas ya? Pakan, nggak munafik Mas. Kadang ada yang bilang untuk apa bang pakan bla bla sebagainya, ya mungkin pikiran orang beda-beda, tapi kalau saya bang pakan itu perlu. Penting banget Mas. Penting banget. Ya nggak usah lebar-lebar, ibaratnya 20 meter aja udah bisa membantu itu Mas. Nggak harus 4 hektar, 1 hektar, itu kan yang kapasitas besar. Kalau kita kapasitas breeding sementara ini masih indukan 4 aja ya, 20 aja udah cukup. Walah itu sisa-sisa Mas. Tambah sisa-sisa itu kok. Odotnya aja saya beri ke orang tua, sebagian ke adik, karena udah ketuaan. Jadi keluarga juga melihara kambing juga Mas ya? Melihara, dan sementara ini masih kebagian lah dari bang pakan kita. Tapi kalau udah kapasitas banyak yang kemungkinan nggak kebagian. Karena pakannya saya nggak full yang ramban-ramban, nggak, kadang ya rumput. Silase ada juga silase. Sampai bikin silase? Ada. Pakai drum apa plastik? Pakai drum Mas. Kalau plastik itu resikonya ayam sama kucing itu. Saya pernah itu busuk semua. Di gerawuk ya Mas ya? Iya, begitu naik kan kukunya itu tembus. Kalau drum kan tong itu enggak. Silase untuk kepepet Mas. Kalau musim-musim hujan itu kan silase. Kalau musim-musim enggak hujan, selagi masih bisa yang lain. Merumput tuh enggak lama kok Mas. Kalau rumputnya banyak 1 jam sudah pulang. Mas, kandangnya sampai itu sangat minimalis banget Mas. Itu habis berapa Mas sampai bikin itu Mas? Ini dulu sisa, bukan sisa ya, bekas kandang ayam dulu ini. Bekas kandang ayam? Bekas kandang ayam. Ini mungkin untuk nggak saya rehab, cuman saya beri apa ya, itu lantainya nggak tinggi juga, itu kurang lebih habis cuma 500 itu. Habis 500? Iya. Kalau yang sebelahnya itu belum jadi, itu udah habis 1 juta. Mungkin kalau jadi 1,5 juta cukup lah. Yang sebelah itu Mas? Iya, sebelahnya calon kandang itu ukuran 4 meter itu Mas, lebarnya. Ini untuk persiapan anak-anaknya nanti Mas? Iya, karena kan target kita induknya itu kalau enggak minimal ya 8 atau 10 ekor lah target indukan itu. Ini alhamdulillah kemarin udah minta kawin semua induknya. Kita tinggal nunggu aja panennya, mudah-mudahan ya lebaran lah. Lebaran. Kalau sekarang berapa Mas jumlahnya? Sekarang masih alhamdulillah udah 6 lah. 6? 6. Jantannya 1. Yang 5 itu indukan sama cemple ya? Iya, indukan sama cemple. Terus yang bunting? Yang positif bunting sementara 2, yang 1 kemarin baru di apa ya, dikawinin. Musibah tadi Mas ya? Iya, karena kena musibah. Ya, semua itu belum rezeki Mas. Kita kejar sampai kemanapun yang nggak dapat. Iya. Dan nanti insya Allah sampai mengembangkan breeding Mas ya? Breeding saya. Kalau breeding itu enaknya mau jual sewaktu-waktu, kita nggak mikir di harga Mas. Kalau ke veterinary itu kesempatannya cuman dulu aja. Cocok banget Mas. Aku setuju banget Mas. Breeding loh. Tapi ya orang punya visi beda-beda Mas. Kalau breeding itu makannya kan banyak. Kalau fattening kan sedikit. Iya. Yo, gini, kalau fattening, memang fattening itu ya menguntungkan Mas ya, menguntungkan selang untuk mendapat selisih dari bobot kan ya. Iya. Tapi kalau nggak ada sosok jenengan yang mencetak si cemple-cemple buat dibesarkan lagi ya mereka juga nggak bisa. Pabriknya di kita. Iya bener juga kita Mas. Istilahnya itu pabrik, kita distributor. Sampai pabriknya ini produsen cemple. Masih skala rumahan, tapi nanti insya Allah dikembangkan lagi Mas. Lagi soalnya kan udah persiapan kandang itu kapasitas 8 ekor. Perinduan ini kapasitas 5, 12. Ya rencananya tetap tiap orang tuh punya cita-cita Mas. Ya mudah-mudahan dikabulkan, mudah-mudahan ya tercapai. Target minimal
10 ekor indukan. Ini target pertama. Target pertama. Target kedua nanti ya ada lagi target dan iya, yang namanya Mas, ya? orang tuh nggak ada puasnya, Mas. Nggak munafik kita. Mas, sampean kalau milih indukan itu yang seperti apa? Kalau saya yang utama itu, soalnya beda orang beda, Mas ya. Kita tinggal serk atau tidak ya. Saya kalau ngelihat itu ya nggak harus gede, enggak, Mas. Yang penting di ambing atau di susunya gede dulu. Itu insya Allah, Mas. Nanti anak cepet gede. Cepet gede, Mas ya. Cepet gede. Jadi kalau ambing susunya itu kecil, ya lambat juga, Mas, pertumbuhannya. Terus habis itu pola makan, Mas. Pola makan kalau kita nggak kita jojong ya percuma, Mas. Kalau nanya makannya berapa kali, wah nggak kehitung, Mas. Nggak kehitung sampean. Nggak kehitung. Ini pagi udah, nanti kalau merasa lapar lagi jam 11 itu kasih makan lagi. Bisa sampai 5-6 kali, Mas. Ya kata orang boros ya biarlah. Kita tujuannya untuk breeding biar anak cepat gede. Ya, iya. Menurut sampean itu ngasih makan itu lebih baik langsung banyak satu palungan terus sampean tinggal pergi apa sedikit-sedikit gitu, Mas? Tergantung ini ya, Mas, kondisi ya. Kalau kondisi lagi nganggur ya sedikit-sedikit sambil ngeliat hiburan, kita bisa untuk menikmati kepuasan. Kalau kita mau buru-buru untuk kegiatan ya banyak aja sekalian, nggak apa-apa. Sekalian ya. Mas, itu kandangnya sampean ada kayak karpet tambak. Itu full karpet tambak semua? Enggak, itu cuma sisa aja itu. Saya kasih espes, kok hitung-hitungannya mahal. Ya udahlah, saya kasih karpet tambak aja. Oh, buat nyambung gimana? Oh, gitu. Di suatu saat kalau bisa sambung sini kan bisa dibongkar lagi, nggak apa-apa. Betul, Mas. Biasa, Mas, orang tani itu sementara. Ya. Nanti jatuhnya sementahun, Mas. Sementahun. Tapi ya termasuk banyak peningkatan loh, Mas. Saya kesini baru berapa bulan dan sampai nernak kambing sekitar 1 tahunan, Mas ya. Setahun belum ada. Belum ada, Mas ya. Belum ada. Dan alhamdulillah sudah bikin kandang sebelahnya lagi. Kurang lebih baru setengah tahun, Mas. Untuk yang terakhir ini, kalau dulu udah. Ini. Mantap, Mas Iwan. Jamu, Mas. Jamu dulu. Sekarang orangnya yang jamu, Mas. Oh, kambingnya apa juga jamu? Jamu, Mas. Nanti kalau aneh udah saya sepil, ntar saya ambilkan dulu. Oke, sip.